Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih menyempatkan diri kita untuk duduk di majlis ilmu dalam rangka mempelajari kitabullah serta mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga kepada kaum muslimin, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan faedah dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan Allah beri nama surat dalam Al-Quran dengan nama beliau, yaitu Luqman. Ini menandakan bahwasannya Luqman Al-Hakim memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabadikan kisah-kisah beliau. Ini pasti ada pelajaran di dalam kisah beliau yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali, dan semoga dengan itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwasannya kisah Luqman Al-Hakim itu termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Dan kita sudah mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Dari ayat 12 sampai 15 kita sudah menyampaikan beberapa faedah. Kita sudah sampai ke faedah yang ke-35. Itu baru sekitaran 13 ayat, 12, 13, 14, 15. 3 sampai 4 ayat. Dan faedah yang digali oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kemudian beliau tuangkan di dalam tulisan beliau, dari ayat 12 sampai 15 itu beliau menuangkan ada 35 faedah. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini
kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-16 sampai ayat 19. Jadi berarti faedah yang ke-36 sampai 50. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan atau mengumpulkan faedah-faedah dari surat Luqman ini ayat 12 sampai 19 sejumlah 50 faedah, dan kita sudah masuk ke faedah yang ke-35. Dan insyaallah malam ini kita akan bahas faedah yang ke-36 sampai dengan faedah yang 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi kaum muslimin wal muslimat yang memiliki Al-Quran terjemahan, ya, silakan dibuka surat Luqman ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam sebuah batu atau di atas langit ataupun di atas bumi, ataupun di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha teliti. Kemudian ayat yang berikutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Luqman berkata, wahai anakku, laksanakanlah atau dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkanlah manusia untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu di antara perkara yang penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu. Maksud memalingkan di sini adalah bersikap sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri atau bersikap angkuh. Kemudian ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir." Luqman berkata kepada anaknya, "Waqsid fi mashyika." Hendaknya engkau sederhana dalam berjalan. Artinya tawadu' dalam berjalan. Waghdud min sautik. Rendahkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguh suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kita tahu bagaimana suara keledai ketika meringkik. Sangat tidak disukai oleh manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat yang ke-16 ini kita dapat faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakunu fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Dari ayat ini kita mendapatkan faedah yang ke-36, bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuatu yang ada di dalam batu. Kita tahu bagaimana batu itu tidak bisa kita terawang. Kita senter pun yang di dalam tetap tidak tampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam batu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di bumi. Maka segala sesuatu yang kita sembunyikan yang tidak tampak oleh manusia, maka itu tidak bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita ketahui ihatatu ilmullah, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu pun. Kemudian faedah yang ke-37. Faedah yang ke-37 kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atharul iman bi asma'illahi wa sifatihi fi salahil 'abdi wa zakai a'malihi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di antara faedah yang ke-37 bahwasannya dengan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada bekas pada keimanan kita. Kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala alimun khabir, mengetahui secara detail, teliti. Maka dengan itu kita akan berdampak kepada keimanan. Akan berdampak kepada keimanan kita ketika kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya.
sehingga akan menjadikan perbaikan kepada diri seorang hamba dan juga perbaikan dalam amalan-amalannya. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan, ketika seorang hamba mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat dan nama-namanya, maka seseorang hamba tersebut akan semakin takut kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin takut dan semakin ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut untuk beribadah kepada Allah. Dia yang butuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berusaha untuk menjauhi maksiat. Dan ini diulang oleh Luqman Al-Hakim berkaitan dengan penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-19, beberapa kali dalam ayat tersebut Luqman menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Beliau ulang-ulang. Ini apa? Tujuannya untuk memberikan dampak kepada keimanan kita. Memberikan dampak kepada kita agar kita ingin mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kemudian faedah yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-16 ini Luqman menyampaikan kepada anaknya bahwasannya segala sesuatu atau segala perbuatan, baik itu kecil sebesar biji sawi ataupun lebih kecil dari itu. Kalau kita belajar IPA, Pak, mungkin ada molekul-molekul yang lebih kecil ya, yang disebut dengan atom atau yang sejenisnya. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan sekecil itu, sepele, remeh, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas perbuatannya. Nah, maka dari itu pentingnya kita menanamkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan muraqabatullah. Penting kita menanamkan terhadap pendidikan anak-anak kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita tanamkan bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Segala sesuatu tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang ke-38, pentingnya dalam pendidikan anak-anak untuk menanamkan kepada mereka tentang muraqabatullah, tentang pengawasan Allah terhadap dirinya. Fa idza qulta li ibnika, kata Syekh, apabila engkau mengatakan kepada anakmu la taf'al kadza fala taj'alhu yuraqibuka anta. Kata Syekh, ketika engkau mengatakan kepada anakmu la taf'al kadza, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kita larang anak kita, namun kita tanamkan mereka takut kepada kita. Tidak kita tanamkan mereka takut kepada Allah, tapi yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah takut kepada kita. Dengan ancaman atau dengan perkataan, kalau kamu berbuat ini, ya, Abi nggak suka, Umi nggak suka, atau yang sejenisnya. Ini penanaman kepada anak agar anak takut kepada kita. Tapi kata Syekh, sebaiknya adalah engkau mengatakan ya bunayya salli
wabta'id 'anil haram li'anna Allah yaraka wa yutalli'uk wa yutalla' 'alaika. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan permisalan dalam pendidikan, menanamkan pendidikan muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengatakan, wahai anakku, salatlah, jauhilah hal-hal yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melihatmu dari manapun, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka law taf'al ya bunayya khata'an saghiran. Kemudian beliau menambahkan, ketika kita ingin memberikan peringatan kepada anak-anak kita, maka kita katakan, apabila engkau melakukan sekecil apapun kesalahan, seberat biji sawi kesalahan, dan walaupun kesalahan itu engkau sembunyikan, sebagaimana sesuatu yang tersembunyi di dalam batu, tidak tampak oleh manusia, atau engkau sembunyikan di dalam perut bumi yang tidak diketahui oleh manusia, atau engkau sembunyikan di langit yang tidak diketahui oleh manusia, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayati bihillah yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita lakukan di hari kiamat nanti. Maka ini adalah permisalan yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak, bagaimana cara kita memberikan peringatan kepada anak-anak kita dengan menanamkan kepada mereka muraqabatullah, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada kita. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya, yang ke-39, innal wazna yaumul qiyamah bimathaqil adzar. Bahwasanya timbangan di hari kiamat nanti itu menimbang segala sesuatu, baik besar maupun kecil, dihitung semuanya. Kalau kita timbangan-timbangan kita di dunia mungkin terbatas, yang paling kecil mungkin tidak bisa lagi ditimbang, yang memang tidak ada beratnya sama sekali. Maka yang kecil itu tidak bisa diukur dengan timbangan dunia, tetap saja dia berada di nol. Namun di akhirat Allah Subhanahu wa taala menimbang amal perbuatan kita walaupun kecil. Walaupun kesalahan yang kecil, tetap Allah akan beri balasan. Begitu juga perbuatan baik, walaupun sekecil apapun, maka Allah akan balas perbuatan baik tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun seberat biji sawi dari bentuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan walaupun kecil. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang beramal walaupun seberat biji sawi dari keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Ini faedah yang ke-39, bahwasanya timbangan di hari kiamat itu menimbang segala sesuatu walaupun bentuknya kecil. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan bentuk kebaikan sekecil apapun. Wa antalqa akhaka biwajhin tal'in. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini kan sepele, Pak ya. Sepele nampaknya, kita senyum dengan saudara kita. Mungkin sepele, tapi itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keburukan. Keburukan jangan kita anggap sepele. Kan sedikit cuma sesekali. Tapi tetap Allah balas perbuatan buruk kita di hari kiamat nanti. Dan tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu lebih dahsyat dari balasan yang kita terima di dunia. Kemudian faedah yang ke-40 ya, hampir sama, bahwasanya segala sesuatu yang kecil apapun ya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, walaupun hanya seberat biji sawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ke-31 di dalam ayat yang ke-16 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha latifun khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha teliti atau mengetahui. Maka dari ayat yang ke-16 ini kita dapat faedah yang ke-41, hendaknya seorang beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Latif wal Khabir. Latifun dan Khabirun. Latif itu maknanya disebutkan oleh Syekh di sini itu ada dua. Makna yang pertama itu hampir sama ya, bermakna khabir. Latif juga bisa ditafsirkan maknanya dengan khabir. Berarti nama sama maknanya. Khabir dan latif itu sama. Kemudian makna yang kedua, alladzi yusila atau alladzi yusilu ila ibadihi wa auliyaihi
masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turukin la yash'uruna biha. Kemudian makna yang kedua kata Syekh adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya ataupun wali-walinya masalihahum, memberikan maslahat-maslahat kepada hamba-hambanya dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan kebaikan dengan jalur la yash'uruna biha, dengan jalur yang tidak disangka-sangka, yang tidak dia rasa-rasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelemah lembutannya ya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan wali-walinya ya dengan jalan yang tidak disangka-sangka atau tidak dirasa oleh hamba tersebut. Tidak terpikir olehnya, ada aja jalan. Dan itulah kelemah lembutan oleh Allah, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna al-khabir kata Syekh di sini yarji'u fi madlulihi ila ilmi bil umuri al khafiyah allati hiya fi ghayatil lutfi wasigari. Sedangkan makna dari khabir itu kembali kepada maksud dari ayat tadi, bahwasanya ayat ini menjelaskan sebelumnya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui amalan seorang hamba walaupun dia sembunyikan. Walaupun dia sembunyikan, Allah beri perumpamaan, dia sembunyikan di dalam batu atau dia sembunyikan dalam perut bumi. Allah mengetahuinya. Maka makna khabir di sini adalah Allah Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Atau bisa juga kita katakan Allah Maha teliti. Sangat teliti sekali. Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ke-42 terdapat pada ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Faedah yang ketiga, yang ke-42 terdapat pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-17. Luqman berkata kepada anaknya, wa aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Dan ini menunjukkan keagungan kedudukan salat. Ini menunjukkan keagungan kedudukan salat. Karena sebelumnya Luqman Al-Hakim berbicara dan menasihati anaknya terkait dengan perkara-perkara yang urgen, yang penting, dimulai dari perkara tauhid. Kemudian memberi peringatan anaknya terhadap perkara syirik. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian berikutnya Luqman memberikan arahan untuk mendirikan salat. Dan ini menunjukkan kedudukan salat dan pentingnya mendirikan salat
dan mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita mundu sigar, mulai dari usia anak-anak kita masih kecil. Sebelum umur 7 tahun mungkin sudah kita ajarkan, kita latih, kita bawa dia ke masjid. Kemudian kita perintahkan mereka, anak-anak kita, untuk menjaga salat tadi. Kenapa? Yang pertama, salat min a'zamul wajibat wa ajalli faraid allati taradaha Allahu ala ibadihi. Kenapa adalah perkara yang penting dan memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam? Yang pertama adalah salat a'zamul wajibat, kewajiban yang paling agung, di antara kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, salat merupakan imaduddin, merupakan tiang agama atau pondasi agama. Kalau ibarat bangunan, kalau tidak ada pondasinya maka akan mudah roboh. Begitu juga salat. Jika salat tidak dilakukan oleh seorang hamba, maka imannya bisa rapuh, mudah dimasuki dengan pemikiran-pemikiran sesat, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan na'udzubillah min zalik, perbuatan dosa besar yaitu syirik. Kemudian yang ketiga, salat merupakan arkanul Islam, merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Setelah syahadat, perintah yang kedua adalah salat. Kemudian yang berikutnya, salat merupakan as-silah bainal abdi wa rabbi. Salat merupakan silah, wasilah, ya, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Bagaimana seorang hamba ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan melakukan salat. Itu ibarat HP kita. Kalau kita ingin menghubungi Allah Subhanahu wa taala dengan salat, maka salat merupakan silah, ya, penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Kemudian yang berikutnya, salat merupakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dari amalan hamba di hari kiamat nanti. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Apabila salatnya baik, salatnya tepat waktu, sempurna, maka baik akan seluruh amalannya. Dan sebaliknya, apabila salatnya rusak, ya, bolong-bolong ataupun tidak mau mengerjakan salat, maka juga rusak segala amalannya. Kemudian salat merupakan al-fariqu bainal muslim wal kafir. Salat merupakan pembeda antara orang muslim dan kafir. Kalau kita ingin membedakan antara muslim dengan kafir, yaitu tentang kita lihat salatnya. Contohnya di kantor misalkan, di situ ada orang yang non muslim dan juga ada yang muslim, kita bisa membedakan mana yang muslim dan mana yang kafir ketika dia melakukan salat. Kalau dia tinggalkan salat, berarti dia sama saja dengan orang kafir.
Kemudian juga salat merupakan iqamatuha imanun. Ketika kita melakukan salat, melaksanakan salat, maka kita sudah atau usaha kita untuk menegakkan keimanan kita. Dan menyia-nyiakan salat merupakan bentuk dari kekufuran dan kedurhakaan. Fala dina liman la salata lahu. Maka orang yang tidak salat itu tidak ada agamanya, kata Syekh. Orang yang enggak salat itu sama dengan orang yang tidak ada agama. Man hafidha 'alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi wa hasyrihi wa kanat lahu najatan yaumal qiyamah. Dan orang yang menjaga salat, maka Allah akan memberikan cahaya pada hatinya, kemudian pada wajahnya, kemudian di kuburannya, kemudian di hari kebangkitannya. Ya, kita tahu setelah alam kubur maka seluruh manusia akan dibangkitkan. Maka orang yang menjaga salatnya, maka dia akan dibangkitkan dengan bercahaya. Dan dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Kemudian juga dia dibangkitkan ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim. Dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dari kalangan nabiyyin. Kemudian was-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh, bersama para anbiya, bersama para syuhada, kemudian para siddiqin dan orang-orang soleh. Dan sebaliknya orang yang enggan untuk menjaga salat, maka tidak ada cahaya di wajahnya, ya. Nampak bagaimana, ya, kusam wajahnya. Itu akan kelihatan. Kemudian juga dia tidak akan mendapatkan penerangan di dalam kuburnya, dan juga tidak mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Kemudian dibangkitkan bersama Fir'aun, wa Haman, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf, wal'iyadzu billah. Kemudian dia dibangkitkan bersama Fir'aun, kemudian bersama Haman, kemudian Qarun, kemudian Ubay bin Khalaf, seorang munafik. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Maka kita lihat sekarang ini fenomenanya, kaum muslimin kita, yaitu santai sekali dalam meninggalkan salat. Kita ingatkan, kadang malah dicemehkan, sok suci. Ya, banyak cemehan ketika kita ingatkan, ya, bahwasanya perkara salat ini adalah perkara penting. Maka mari kita jaga keluarga kita agar keluarga kita senantiasa menjaga salatnya. Faedah yang ke-43. Tadribul abna 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar munzu sighar. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, melatih anak untuk menyeru, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, itu dimulai dari sejak kecil. Sejak kecil kita latih anak kita untuk mau amal ma'ruf nahi munkar. Karena kita ketahui anak-anak biasanya latah, ya. Kalau misalkan ada suami kita atau istri kita masih menunda-nunda salat, ya, mungkin kita bisa menyuruh anak-anak kita.
itu suruh abi untuk salat, suruh umi untuk salat. Ya, kadang anak itu langsung. Ya, dan orang tua ya ketika anaknya yang nyuruh, apalagi masih kecil, itu tidak akan marah. Ya. Maka kita melatih anak kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar itu dari kecil. Karena kata Syekh, ini memberikan manfaat kepada mereka dan kepada yang lain. Karena ketika seorang anak tumbuh dari kecil sebagai penyeru kepada kebaikan, maka dia akan memberikan faedah kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Apa di antara faedahnya? Di antaranya, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia suruh. Ketika orang yang dia ajak tadi melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian juga dia akan mendapatkan penjagaan. Artinya ketika seorang ya terbiasa menyuruh kepada kebaikan, dia akan merasakan ada penjagaan di dalam dirinya. Saya nyeru kepada kebaikan. Kenapa saya melakukan keburukan? Maka dia akan berhati-hati. Ketika sudah terlontar di mulutnya memerintahkan manusia kepada kebaikan, maka dia akan merasa itu sebagai peringatan kepada dirinya sendiri. Maka dia akan berhati-hati dalam bersikap ya maupun beramal. Kemudian dan menjadi pendakwah atau menyeru kepada kebaikan itu merupakan sesuatu yang mulia. Apalagi ketika kita menyuruh kepada manusia, kemudian manusia tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kita dengan seruan kita, maka itu merupakan suatu kebaikan yang mana nilainya lebih baik dari khumurun ni'am, onta merah. Kalau zaman dulu onta merah itu adalah harta yang sangat berharga di kalangan masyarakat jahiliyah dahulu. Maka kalau kita mungkin apa harta yang paling berharga saat sekarang ini, seperti itulah ketika kita menyeru seseorang kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah dari perantara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka khumurun ni'am. Jika Allah berikan hidayah melalui perantaramu seorang laki-laki atau seorang dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik dari engkau mendapatkan harta yang sangat berharga. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-42 44 ya. Al-wasiyatu bis-sabri la siyama du'at ila Allah wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Famaqahum yahtaju ila sabri 'azim. Dalam ayat yang ketiga yang 17 tadi, Luqman
mengatakan kepada anaknya, wa aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, seru kepada kebaikan dan larang kepada keburukan, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang engkau dapati. Dalam ayat ini kita dapat faedah yang ke-44, wasiat sabar, wasiat untuk bersabar, apalagi seorang da'i, dan kita semua adalah da'i. Kita semua adalah da'i. Apapun profesi kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang manusia kepada keburukan. Maka seorang da'i, dia harus memiliki kesabaran yang paling besar. Karena Luqman tahu bahwasanya orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, dia akan mendapatkan rintangan-rintangan sebagaimana yang didapatkan oleh para anbiya dan rasul. Bagaimana anbiya mendapatkan rintangan-rintangan dalam berdakwah? Ketika seorang sudah menempuh jalan itu, maka dia akan mendapatkan rintangan-rintangan ketika dia berdakwah. Maka butuh kepada sabar. Apalagi berdakwah kepada keluarga merupakan tantangan tersendiri. Dibandingkan kita berdakwah kepada orang lain, ya, berdakwah kepada keluarga itu merupakan kesulitan tersendiri. Bahkan Nabi SAW mendapat cobaan yang paling berat dari keluarganya, dari pamannya, dari istri pamannya. Dia dapat rintangan-rintangan dari keluarganya sendiri. Kemudian berikutnya faedah yang ke-45, inna azaima al-umur la yanhadu li fi'liha illa an-nufus al-kibar. Faedah yang ke-45, sungguhnya perkara-perkara penting tidak bisa atau tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki an-nufus al-kibar, memiliki jiwa besar, yang memiliki kesabaran yang besar, memiliki semangat yang besar. Karena berdakwah kepada Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara penting, perkara besar. Tidak semua orang yang bisa untuk melewati hal tersebut. Maka perkara penting ini, ya, tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh an-nufus al-kibar, kecuali oleh orang-orang yang memiliki jiwa besar, memiliki keistiqomahan dan ketangguhan, serta memiliki kesabaran ketika mendapatkan musibah-musibah dalam berdakwah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam ayat yang berikutnya, ya. Ayat yang berikutnya itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 kita dapati faedah yang ke-46, at-tahdzir minal fakhri wal khuyala.
berhati-hati dari sifat al-fakhr, sifat membanggakan diri. Bukan diri saja, tapi membanggakan qabilah, keluarga termasuk. Dan juga khuyala, sombong. Sifat sombong dan sifat membanggakan diri atau membanggakan keluarganya, ini adalah sifat yang harus kita waspadai agar kita tidak memiliki sifat yang buruk ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap sifat sombong dan membanggakan diri atau angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak suka kepada perbuatan sombong dan perbuatan angkuh. Kalau Allah yang Allah hendak suka, artinya itu adalah perkara yang buruk. Kalau sifat itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus ingin memiliki sifat itu? Maka kalau masih ada bibit-bibit sifat tadi ya pada diri kita, maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Dengan cara apa? Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mempelajari agama. Dengan itu kita akan tawadu dalam bersikap dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Kemudian berikutnya, faedah yang ke-47. Ad-da'watu ila tawassud wal i'tidal. Menyeru atau berdakwah dengan metode atau dengan keadilan dan bersikap pertengahan. Kita berdakwah tidak boleh keras ya. Artinya misalkan bulan puasa ada yang buka warung, kemudian kita anarkis. Ini kan keras. Ya. Ini tidak bersikap pertengahan. Dalam berdakwah kita harus bersikap pertengahan dan bersikap adil. Maka Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, waqsid fi mashyika. Sederhanakanlah dalam berjalan. Artinya dalam berdakwah, dalam memberikan peringatan kepada manusia. Waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Kemudian faedah yang ke-48, Itsbatu sifatul mahabbah lillah. Dalam ayat yang ke-18 tadi, Allah menegaskan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap sifat sombong dan angkuh. Allah tidak menyukai sifat sombong dan angkuh. Dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman kita terkait dengan ayat ini, kalau Allah tidak suka berarti Allah memiliki sifat suka. Berarti dalam ayat ini ada penetapan sifat mahabbah lillah. Ada penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah, memiliki sifat cinta.
Dan cinta Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan cinta manusia. Kalau cinta manusia mungkin ada cinta buta itu ya. Artinya membabi buta, tidak melihat orang tadi ya berbuat kesalahan ya. Kalau udah cinta itu tetap dia pertahankan, dia bela. Nah, itu cinta manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala cintanya ya beda dengan cinta makhluk. Ya Allah adil dalam mencintai hambanya. Kemudian yang berikutnya adalah faedah yang ke-49. Da'watu syariah ila makarimil akhlaq wa tahdziriha min radi'iha. Di antara dakwah Islamiyah ya, dakwah Islam itu adalah dakwah kepada makarimul akhlak, dakwah kepada akhlak yang baik dan mengingatkan dari akhlak yang buruk. Lihat bagaimana dalam surat Luqman ini ayat 12 sampai 19 ya. Bagaimana Luqman mengajarkan kepada kita semua adab-adab. Bahkan kepada anaknya dia panggil ya bunayya. Padahal dalam bahasa Arab ada kata ya walad, ya rajul. Ya, itu bisa digunakan untuk panggilan kepada anak. Tapi dia tidak menggunakan panggilan itu. Dia menggunakan panggilan yang paling halus, yaitu ya bunayya. Nah, ini adalah adab ya. Maka dakwah Islamiyah itu dakwah yang menyeru kepada akhlak kebaikan dan meringatkan hambanya atau penganutnya kepada akhlak yang buruk. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kepada manusia melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah dan beliau merupakan dikatakan dengan Al-Qur'an yang berjalan. Saking mulianya akhlak beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dari faedah surat Luqman ayat 12 sampai 19. Maka yang terakhir faedah yang ke-50, ahamiyatu darbul amsal fi ta'lim. Pentingnya kita memberikan permisalan dalam metode pengajaran atau metode ta'lim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ini ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqdud min sautika, ya. Luqman berkata kepada anaknya, sederhanakan waqdud min sautika. Rendahkanlah suaramu, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Diberi permisalan suara keledai. Dalam metode pengajaran maka ini akan memudahkan pemahaman seseorang. Ya, ketika kita umum saja kita sampaikan, rendahkanlah suaramu, ya. Kadang orang masih bingung, ya, sebagaimana bagaimana rendahnya, kemudian kenapa harus direndahkan? Maka orang akan bertanya. Kemudian ketika diberikan permisalan bahwasanya suara yang paling buruk adalah suara keledai, maka akan tergambar oleh manusia bahwasanya suara keledai itu seperti itu, ngeringkik, teriak-teriak. Nah, maka ini faedah dari ta'lim, ya, faedah dari memberikan permisalan dalam metode pengajaran. Dan Syekh menjelaskan di sini
Maksud dari saut atau suara yang dilarang, ya, meninggikan suara yang dilarang ini adalah meninggikan suara yang tidak ada faedahnya. Ya, ketika ceramah kalau sudah ada waktunya untuk dikeraskan, ya, mungkin kita ingin memperingatkan, maka itu tidak masalah, ada faedah di situ. Namun suara yang dilarang untuk ditinggikan adalah suara yang tidak ada faedahnya, seperti ketawa terbahak-bahak atau teriak-teriak yang tidak ada faedahnya. Ya, bersorak-sorak, ya, seperti supporter-supporter, ya, yang tidak ada faedahnya, maka inilah yang dilarang. Dan ini menyerupai hewan, ya, yaitu keledai, ya, di sini. Wallahu taala alam bissawab. Maka selesailah pembahasan kita, yaitu fawaid mustanbatah min qissah Luqman. Selesai pembahasan kitab terkait dengan faedah yang dapat kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan satu, kita izinkan. Baik, mungkin cukup ya. Cukup Pak, ya. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga